Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim adada kulli harfin kutiba au yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wad du'a'i ilal huda wad dilala 'alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Melanjutkan pembahasan yang lalu, di pertemuan yang lalu membahas tentang muqaddimah, permulaan di dalam kitab Alimu auladakum mahabbata ali baitin nabi. Ajarkan pada anak-anak kalian mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pertemuan kali ini menjelaskan tentang man hum alul bait. Siapa mereka yang dinamakan dengan Ahlul Bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam kalimat al itu ada 3 pembagian. Ada maqamul madah, ada maqamud du'a, ada maqamuz zakah. Lah yang dimaksud di dalam alimu auladakum mahabbat ali baitin nabi itu siapa? Nah, di pertemuan kali ini menjelaskan tentang hal tersebut. Ahlul bait hum aula bin nabiyil karim sallallahu alaihi wasallam wa nahnu aula bihtiramihim wa tawqirihim wa mahabbatihim wa humul ladzina adhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathhira. Innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka orang-orang yang paling utama di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka yang paling afdal di sisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang lebih berhak kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nahnu, sedangkan kita aula, lebih utama, lebih harus bihtiramihim, untuk menghormati mereka, wa tauqirihim, memuliakan mereka, wa mahabbatihim, dan mencintai mereka. Wa humul ladzina adhaballahu anhumur rijsa, mereka adalah orang-orang yang dibersihkan dari mereka ar-rijsa, kotoran. Kotoran di sini bukan kotoran zahir, air liur dan sebagainya, enggak, karena itu basyariah, manusiawi. Semuanya pasti memiliki. Kotoran di sini adalah kotoran hati, kotoran dosa. Wa tahharahum, dan mereka telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala tathhira, dengan penyucian yang sempurna. Sebagaimana dalam ayat Al-Qur'an di surat Al-Ahzab disebutkan, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathhira. Di sini menggunakan adatul hasri yang mengartikan hanya saja. Jadi lingkupnya kecil. Hanya saja Allah ingin, yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah liyudhiba ankumur rijsa, dibersihkan dari kalian, yaitu ahlul bait, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rijsa, kotoran, wa yutahhirakum tathhira. Wa humul ladzina amara Rasul sallallahu alaihi wasallam bil iktida'i bihim wa luzumi manhajihim. Mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasul memerintahkan kita sebagai umat untuk mengikuti mereka, meneladani mereka, dan melazimi manhaj mereka, cara hidup mereka, cara ibadah mereka, cara muamalah mereka. Kita ikuti apa yang diajarkan oleh mereka para ahlul bait agar kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis, dan ini terulang beberapa kali di dalam muqaddimah di pertemuan yang lalu,
inni tarikun fikum tsaqalain. Ada riwayat innani tarikun fikum tsaqalain, kitaballah wa ahla baiti. Sesungguhnya aku meninggalkan pada kalian ada dua pusaka yang mahal, yang berat, yaitu kitaballah, Al-Quran, wa ahla baiti, dan keluargaku. Dalam riwayat yang lain, inni tarikun fikum tsaqalain, kitaballah wa itrati. Ada riwayat yang lain, wa itrati ahli baiti, wa itrati ahla baiti. Aku tinggalkan pada kalian dua pusaka, Al-Quran dan keluargaku. Itrah, As-tsaqalain dinamakan dengan As-tsaqalain itu li'izamihima wa kabiri sya'nihima wa qila li thiqalil amal bihima. Ulama mengatakan dikatakan Tsaqalain karena besarnya, agungnya dua hal ini, Al-Quran dan keluarga. Sebagian yang lain mengatakan li thiqalil amal bihima. Karena kalau kita mau mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran dan yang diamalkan oleh Ahlul Bait itu berat, sehingga dinamakan Tsaqalain atau Thiqalain, hal yang berat, hal yang mahal. Itrah dikatakan itratur rajul hum akribauhu min waladihi wa walad waladihi wa bani ammi. Itrah turunan itu mereka yaitu akribauhu, kerabat. Kerabat itu sepupu, kemudian paman, saudara, anak, cucu, dan turunan-turunan mereka. Jadi sepupu itu termasuk adalah itrah. Karena itu Sayyidina Ali termasuk itrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena anak dari pamannya Abu Thalib. Wa itrah Al-Quran dan keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lan yaftariqa hatta yarida alayyal haud. Mereka berdua, Al-Quran dan keluarga Nabi, tidak akan terpisah selama-lamanya sampai mereka berdua datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ke telaga Nabi Al-Kautsar. Artinya orang yang mengamalkan Al-Quran, yang mengamalkan apa yang diajarkan Ahlul Bait, tidak akan terpisah dari mereka, tidak akan tersesat dari mereka sampai bertemu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di telaganya Nabi. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala termasuk orang-orang yang mengamalkan apa yang dalam Al-Quran dan mengamalkan apa yang diajarkan oleh Ahlul Bait. Fanduru kaifa takhlufuni fihima. Maka perhatikan bagaimana cara kalian merawat mereka berdua untuk mengikuti jalanku. Mereka dijadikan muktadabih. Bagaimana cara kita menjadi pengikut mereka agar bisa bertemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di haudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa humul ladzina ja'alallahu haqqahum fil fai'i wal khumus. Dan mereka Ahlul Bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dijadikan oleh Allah hak untuk mereka di dalam fai' dan khumus. Fai' itu harta yang didapatkan dari jizyah, pajak. Di antaranya jizyah, pajak itu masuk dalam fai', masuk ke Baitul Mal. Kemudian orang-orang yang murtad, yang dia mati dalam keadaan murtad, aslinya Islam, kemudian dia murtad. Lah ketika murtad hartanya itu mauquf, bukan miliknya orang tersebut, bukan miliknya keluarganya. Kalau meninggal tidak bisa diwariskan. Masuk ke mana? Ke fai'. Lah di dalam fai' ini ada bagian untuk Ahlul Bait, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, ma'afa Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi walir rasuli walidil gurba wal yatama wal masaqini wa ibnis sabil. Apa yang dijadikan oleh Allah fa' itu dari ahlil qura, dari penduduk negara,
itu falillah. Maka itu diberikan kepada Allah. Kepada Allah, wali rasuli, dan untuk rasulnya, wali rasul. Untuk Allah maksudnya untuk maslahat umat Islam. Wali rasuli untuk rasul, kalau dulu diberikan kepada rasul. Ketika rasul enggak ada, diberikan kepada Baitul Mal yang sama fungsinya seperti falillah. Kemudian walidil qurba. Nah, walidil qurba ini kepada orang-orang keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal yatama diberikan kepada anak-anak yatim, wal masakin dan orang-orang miskin, wabni sabil dan ibnu sabil. Ibnu sabil seperti pembahasan di dalam zakat, bukan pengamen di jalanan atau orang-orang tidur di jalanan itu dikatakan ibnu sabil, tidak. Seperti pembahasan di dalam zakat, ibnu sabil mereka mendapatkan harta dari fai'. Kemudian mereka juga memiliki hak fil khumus di dalam 1/5 bagian dari 1/5 ghanimah. Jadi ketika ada peperangan, seusai peperangan umat muslimin itu mendapatkan rampasan perang. Nah, dalam rampasan perang ini dibagi menjadi 5. Dibagi menjadi 5. 5 bagian ini diberikan kepada salah satu untuk yang raqib, memakai kendaraan, karena dia selain dia bondo kendaraan, dia juga bondo makanan untuk kendaraan. 1 untuk dia, 2 untuk kendaraannya. 1 bagian diberikan kepada yang tidak berkendara. 4 sudah. Bagian 1 lagi, 1/5-nya ini diberikan kepada 5 orang. Lah 5 orang ini diantaranya adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu dalam ayat Al-Quran, wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walir rasuli walidil qurba wal yatama wal masakina wabnas sabil wal yatama wal masakini wabnis sabil. Ketahuilah apa yang kalian dapat dari peperangan itu untuk Allah 1/5-nya, dan untuk Rasul, untuk keluarga Nabi, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, serta ibnu sabil, seperti pembahasan di dalam zakat, sama dengan fai'. Jadi 1/5 dari 1/5 bagian ghanimah diberikan kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terakhir, wahumul ladzina nazzahumullahu anis shadaqah waz zakah. Ini menunjukkan siapa yang dimaksud keluarga Nabi di dalam makna alimu auladakum mahabbata ali baitin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka yang dihindarkan dari mereka, nazzahumullahu anis shadaqah waz zakah, dihindarkan dari mereka, dilarang mereka untuk menerima sedekah dan zakat. Jadi ahlul bait dilarang menerima sedekah dan zakat, sebagaimana di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, inna ala Muhammadin la tahillu lana sedekah, sesungguhnya keluarga Muhammad tidak halal bagi kami sedekah. Sedekah di sini sedekah sunnah maupun sedekah wajib tidak halal bagi kami keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa humul ladzina akramahumullahu bi an ja'ala salata alaihim matluba fi kulli shalah. Nah, sebelum itu disinilah menjadi pertimbangan para ulama yang mengenai mereka sebagian tetap melarang untuk ahlul bait menerima zakat atau sedekah. Di mana kalau kita mempelajari dalam fikih, ahlul bait keluarga Nabi, Banu Hashim dan Banu Muthalib, yang mana mereka adalah maqamuz zakah, ini dilarang menerima zakat dengan 2 alasan. Alasan pertama, karena mereka ahlul bait sudah cukup dari fai' dan ghanimah. Mereka mendapatkan dari ghanimah dan mendapatkan dari fai' sudah cukup. Alasan kedua, hadis ini, inna ala Muhammad la tahillu lana sedekah, tidak diperkenankan, tidak halal bagi kami kita sedekah. Sehingga setelah berjalannya waktu, bahkan berabad-abad setelah meninggalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak dari keluarga Nabi ini fuqara yang nggak memiliki apapun, sedangkan fai' dan ghanimah nggak ada. Lah timbullah di sini para ulama ijtihad, yang mana sebagian mereka menyatakan
Sekarang karena mereka tidak mendapatkan bagian dari fai' dan ghanimah, boleh bagi mereka mendapatkan zakat ataupun sedekah. Sebagian pendapat ulama. Sebagian yang lain enggak boleh bagi mereka untuk menerima sedekah karena hadis ini. Lah karena itu ketika kita yang wajib mengeluarkan zakat, bila ingin memberikan kepada al baitin Nabi, keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mereka dengan sifat-sifat yang lain itu berhak untuk menerima zakat, boleh, tapi dianjurkan untuk memberitahu bahwa harta yang kita berikan adalah harta sedekah atau harta zakat. Tujuannya apa? Barangkali mereka ahlul bait Nabi ini mengambil pendapat yang tidak diperkenankan, warok, nggak mau masuk di dalam hal yang ada perbedaan antara halal dan haram untuk menerimanya. Sehingga bila mana mereka mengetahui oh ini harta sedekah atau harta zakat, kalau mereka tidak mau mengambil pendapat yang ini, mereka bisa menolak. Kalau mereka mau, bisa mereka mengambil dengan pendapat yang satunya, karena mereka tidak mendapatkan bagian daripada daripada fai' atau ghanimah. Wa humul ladzina akramahumullahu bi an ja'ala salata alaihim matluba fi kulli shalah. Dan mereka keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dimuliakan oleh Allah dengan mendapatkan bagian tuntutan umat Islam untuk bersolawat kepada mereka di dalam sholat. Ya, ketika tasyahud akhir, sunnah mengucapkan solawat kepada Nabi, kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam solawat Ibrahimiyah yang biasa kita baca secara sempurnanya, secara singkatnya solawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau kita meninggalkan solawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud al-akhir, sunnah bagi kita untuk sujud sahwi. Ini tuntutan. Kepada keluarga Nabi Muhammad, salawat kepada keluarga Nabi Muhammad kita tinggalkan di tasyahud akhir, sunnah kita untuk sujud sahwi. Kalau di tasyahud awal tidak disunahkan di dalam mazhab Imam Syafi'i, tidak disunahkan karena tasyahud awal itu mabniun alal ikhtisar, dibaca secara ringkas. Tapi di tasyahud akhir sunnah dibaca salawat kepada keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika kita kunut sholat subuh atau sholat witir akhir pertengahan akhir Ramadan, tidak sholawat kepada keluarga Nabi, juga disunahkan kita untuk sujud sahwi sebagai pengganti. Karena itu dituntut kita. Bahkan Imam Syafi'i banyak memuji dalam bait-bait syairnya tentang keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu masih banyak penjelasan tentang siapa mereka keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perlu kita ketahui bagi mereka, karena untuk menjalankan sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Al-Qur'an dan dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis, untuk kita memuliakan mereka, menghormati mereka dan mencintai mereka dengan sebagai syarat untuk mencintai Rasul, dan itu juga menjadi syarat untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita pengenalan lebih kepada keluarga Nabi, memberikan kita kesempatan untuk keluarga Nabi, dan memberikan kita kesempatan untuk mencintai keluarga Nabi agar kita bisa mencintai Nabi dan mencintai Allah, sehingga kita bisa dicintai oleh Allah dan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.